Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Kusuma Rahayu dari kelas 3A D3, nomor absen 19 dan nomor induk mahasiswa 18314101111. Pada kesempatan kali ini saya mendapat soal ujian akhir semester praktikum dasar perancangan alat dari soal example 13.2, yaitu modification of process for the improvement. Nah, di soal 13.2 ini kita mengacu pada soal 13.1 di mana nanti ada modifikasi beberapa pada soal 13.1. Jadi kita harus mengerjakan dulu soal 13.1 di mana toluen diproduksi dari N-heptan dengan dehidrogenasi menggunakan katalis Cr2O3 dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kita tahap awal kita masukkan komponennya, yaitu N-heptan, toluen, dan hidrogen. Kemudian fluid package kita menggunakan tank Robinson. Nah, sudah hijau. Kemudian karena pada soal ini kita mengacu pada sebuah reaksi, kita harus men-setting reaction-nya. Reaction yaitu conversion reaction. Kemudian sudah muncul RxN1, kita masukkan komponennya N-heptan, toluen, dan hidrogen. Kemudian kita mengacu pada koefisien stoikiometrinya, di mana N-heptan yaitu koefisien stoikiometrinya 1, toluen 1, dan hidrogennya 4. Berhubung N-heptan ada di ruas kiri, jadi dia harus -1. Kemudian toluen 1 dan hidrogennya 4. Kita pastikan bahwa balance-nya itu 0. Kemudian which operate isothermal and convert 15% mol. Jadi kita conversionnya yaitu 15. Nah, pastikan bahwa semua sudah ready. Lalu kita ke simulation. Dari simulation kita masukkan fitnya. Kemudian dimulai dari N-heptan dengan suhu 65 derajat Fahrenheit. Jadi suhunya yaitu 65 derajat Fahrenheit. Pressure-nya kita gunakan 1 atm dan molar flow-nya 100 kg per jam dengan fraksi mol Nah, sudah ready. Kemudian di heater menjadi 800 derajat Fahrenheit. Jadi kita membutuhkan heater. Kita namai heater. Inletnya itu dari fit. Kemudian energinya kita hit. Outletnya kita beri nama
karena nanti akan masuk ke reaction. Kemudian worksheetnya kita ubah ke 800 derajat Fahrenheit. Parameternya jangan sampai lupa. Nah, lalu selanjutnya dari kita ke catalytic reactor. Jadi kita membutuhkan reaktor. Kita menggunakan conversion reactor. Streamnya dari airfeed ya, karena dari outputnya heat exchanger. Kemudian vapornya itu kita beri nama reaktor product. Kemudian liquid outletnya kita namai reaktor bottom. Lalu ke worksheet. Reactionnya kita set dulu. Karena kita sudah terkonfigurasi tetapi belum not attach fpi, jadi kita ini dulu, jangan sampai lupa. Nah, kalau sudah ready baru kita masuk ke sini. Nah sudah ready, maka hasil dari air bottom dan reactor reaction produknya sudah bisa diketahui. Kemudian dari catalytic reactor didinginkan menjadi 65 derajat Fahrenheit. Jadi kita membutuhkan cooler. Inletnya dari air product, energinya kita beri nama cooler detik, dan outletnya kita beri nama SFeed. Kenapa? Karena nanti output dari cooler akan masuk ke separator. Dan didinginkan menjadi 65 derajat Fahrenheit. Nah, sudah ready. Kemudian ke separator. Jadi kita langkah yang terakhir membutuhkan separator. Streamnya dari SFeed, outletnya kita beri nama vapor, liquid outletnya juga kita beri nama liquid. Kemudian sudah ready hijau, berarti
tahap dari example 13.1 sudah selesai. Nah, kemudian pada soal ujian akhir semester di example 13.2 yaitu ada modifikasi of process for the improvement, di mana inspection of the calculation results for example 1 show that the cooling data is comparable to the heating data, suggesting that the utility load can be reduced by preheating the feed stream with hot reaction product. Modify the process by adding a heat exchanger. This can be accomplished in the PFD using the following step ini. Jadi kita membutuhkan heat exchanger, tapi kita ubah dulu dari coolernya ini, kita dari airproof 2 bukan dari airproof 1, karena pada airproof 1 ini atau reaction product yang kita beri nama reaction product 1 akan masuk ke heat exchanger-nya. Nah, kita tinggal memberi heat exchanger. Dari heater, feednya kita beri nama preheater. Kemudian heat exchanger-nya kita beri nama heat exchanger. Dari inputnya itu kita beri nama feed, kemudian preheater pada tube side outletnya, cell side inletnya yaitu airproof 1 dan airproof 2. Kemudian pada parameter cell side nya kita isi 0 supaya delta P nya sama dengan 0. Ke worksheet. Nah, dimana you still need to specify one more condition. Open the worksheet and specify temperature of preheater stream yaitu 600 derajat Fahrenheit. Nah, sudah ready. Selesai. Seperti ini diagramnya dari example 13.2, tapi kita perlu menganalisa dari sini. You can change the preheat stream temperature and see how it affects GH data and UA, heat transfer coefficient, and interval area. Increasing preheat temperature can reduce the H data, but it will increase UA, which means that you need a heat exchanger with more interval area. Obviously, there will be upper limit of preheat temperature no matter how good your heat exchanger is. Jadi kita gunakan data tabel yaitu dari preheaternya kita gunakan variabel temperature. Kemudian dari each datinya kita gunakan heat flow, dan dari heat exchanger-nya yaitu control UA. Nah,
Kemudian kita perlu menganalisa dengan menggunakan bantuan case studies. Dengan independent variabelnya kita gunakan preheat dengan temperature variabelnya. Kemudian dari dependent variabelnya yaitu H_Dati dengan variabel heat flow, dan heat exchanger dengan variabelnya UA. Kita cari UA. Nah, kemudian kita ke case study setup, di mana kita menggunakan Verloven-nya yaitu 500 dan high bound-nya 620, sedangkan step size-nya kita gunakan 10. Kemudian siap untuk di run. Setelah complete, kita ke result. Nah, di sini kita bisa mendapatkan seperti itu. Sekian pengerjaan ujian akhir semester dari praktikum dasar perancangan alat dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.